Hai, kembali lagi di channel gua Halim HD. Kali ini gua akan menceritakan sebuah kisah horor dari seorang live streaming, yaitu kita sebut aja namanya Dika. Oke, gak usah lama-lama, stop kalian senyum. Mari kita dengarkan kisahnya. Jam menunjukkan pukul 23.47 saat Dika melakukan live streaming di platform yang sedang naik daun, yaitu Darklight. Dia bukan streamer besar, tapi seminggu terakhir kontennya mendadak meledak setelah ia nekat melakukan siaran langsung di tempat-tempat yang dikenal angker. Malam ini, ia berada di sebuah bangunan kosong bekas panti asuhan yang terbakar puluhan tahun lalu. Tempat di pinggir kota Bogor. Ada yang masih nonton, kasih emot tapi dong kalau kalian dengar suara gue, ucap Dika. Dengan suara riang ke arah kamera ponsel yang terpasang di gimbal mini. Ting, kolom komentar langsung dibanjiri emot api disertai tulisan-tulisan seperti gas bang, jangan takut. Katanya di sini sering ada suara anak kecil nangis. Jangan sendiri dong, serem gila tempatnya. Dika tersenyum. Ia mengangkat senter lalu menyorot ke sekeliling bangunan yang sudah reot. Dindingnya menghitam, kayu-kayunya lapuk, dan masih terlihat sisa-sisa mainan anak-anak yang hangus di pojok ruangan. Menurut cerita warga sekitar, dulu pernah ada kebakaran hebat di sini. Hampir semua anak-anak panti tewas terjebak di lantai atas, ujar Dika dengan gaya presenter horor. Langkahnya terus maju ke lorong gelap. Setiap kali kakinya menapak, suara kayu yang berderit pelan terdengar menyesakkan. Sekali yang ia lihat ke belakang melalui kamera selfie-nya, memastikan tak ada bayangan yang aneh mengikutinya. Tiba-tiba, notifikasi live chat yang muncul cepat. Bang, barusan ada yang lari di belakang lo. Sumpah ada kepala nongol. Coba reply bang. Dika tertawa gugup. Halah, ngapain sih nakut-nakutin? Jangan bikin gua parno. Namun hatinya mulai tak tenang. Ia memutar ulang cuplikan live-nya beberapa detik sebelumnya. Jantungnya berdetak lebih cepat saat melihat dengan jelas ada sosok bayangan kecil berlari melintas di belakangnya. Ukurannya tak lebih dari anak usia 5 tahun, namun wajahnya buram dan gelap. Dika menarik napas dalam. Oke, bisa jadi itu bayangan kamera, bisa jadi efek cahaya, tapi para penonton makin histeris. Bang, ada suara anak kecil ketawa barusan. Jangan lanjut bang, cabut aja. Komentar nggak bisa diketik. Aneh, kayak nge-lag sendiri. Meski takut, Dika memaksakan diri naik ke lantai 2. Di sini kabarnya para anak-anak panti terjebak dan tak terselamatkan saat kebakaran dulu. Tangga reot itu nyaris runtuh, tapi Dika berhasil mencapai lantai atas. Aroma gosong masih seperti terasa. Senter ponselnya menyinari sebuah kamar dengan pintu setengah terbuka. Di dinding luar tertempel nama ruang bermain 2. Ini di tempatnya, bisik Dika. Meski dadanya mulai sesak, ia mendorong pintu perlahan. Deritanya membuat bulu kuduk meramang. Di dalam ruangan itu kosong, kecuali sebuah kursi doa tua di pojokan dan boneka beruang besar dengan kepala terbalik menghadap dinding. Dika melangkah masuk, kamera terus menyala. Penonton kini hampir 3.000 orang. Komentar mengalir seperti air bah. Tapi anehnya, beberapa komentar tak bisa dibaca. Hurufnya acak seperti kode atau mantra. Tidak seharusnya kamu di sini, kamu membukanya. Dika mencoba membacanya dengan suara rendah, menirukan teks itu seperti membaca lelucon. Tapi tiba-tiba lampu senter ponselnya padam. Gambarnya jadi gelap, tapi live streaming tetap nyala. Dalam kegelapan itu, suara tawa anak kecil terdengar jelas. Bukan dari satu arah, tapi dari segala penjuru.
Hahaha, main yuk. Senter menyala lagi. Dika langsung menyorot ke arah boneka. Kini boneka itu tidak ada, hilang. Tapi kursi roda yang tadinya kosong kini duduk sesosok anak kecil tanpa wajah. Dika mundur panik, menjatuhkan kameranya, tapi gambar tetap stabil karena masih tergantung di gimbal. Sosok itu berdiri, langkahnya perlahan tanpa suara mendekat ke arah kamera. Bang, lari, astaga, gue ngeliat juga, matikan live-nya. Tapi Dika tak bisa bergerak, matanya menatap kosong, kepalanya sedikit miring seperti orang kerasukan. Suaranya terdengar berbeda, pelan, serak, bukan milik Dika. Jangan matikan, kita baru mulai bermain. Layar tiba-tiba gelap, streaming berhenti. Namun yang aneh, video live itu masih tersimpan dan terus bertambah durasinya. Komentar-komentar masih muncul seolah video itu masih berlangsung. Dan saat ada yang memutar ulang, salah satu viewers melihat komentar dari akun bernama Dika Real berbunyi, "Tolong, aku tidak bisa keluar, mereka membawaku." 3 hari setelah siaran langsung berakhir, nama akun Dika Real masih aktif di platform Dark Life. Padahal menurut berita yang beredar di media sosial, Dika dinyatakan hilang. Polisi sempat mendatangi lokasi live-nya tersebut, yaitu bekas panti asuhan Teratai Putih yang sudah terbengkalai sejak kebakaran tahun 1992. Namun tidak ditemukan jejak Dika, hanya peralatan live streamingnya yang rusak. Dan satu hal aneh, ponselnya menyala dan aplikasi live-nya berjalan sendiri. Video terakhir itu viral, hampir 1 juta kali ditonton, dan komentar terus mengalir setiap hari seolah-olah video itu masih live, padahal sudah terhenti sejak malam kejadian. Kita langsung ke si Raka, teman yang mencari jawaban. Raka itu adalah sahabat sekaligus editor video Dika. Menatap layar laptopnya sambil memutar ulang rekaman tersebut. Ia tak bisa tidur sejak malam. Dika menghilang, beberapa bagian video sudah ia potong, dianalisis dan diperbesar. Ia mendapati satu cuplikan yang aneh, refleks wajah di jendela lantai 2. Padahal saat itu Dika sendiri, wajah itu pucat, matanya hitam pekat, dan mulutnya tersenyum lebar seperti sedang menatap kamera dari balik dunia lain. Raka menghubungi polisi tapi tak ada tanggapan serius. Ia lalu memutuskan untuk mengunjungi tempat itu sendiri. Malam itu, Raka membawa kamera GoPro, senter, dan alat perekam suara. Ia live di akun Dark Life-nya sendiri dengan judul "Mencari Dika di tempat terakhir ia terlihat". Viewer langsung membludak, lebih dari 12.000 orang menonton hanya dalam 10 menit. Kata Dika, gua nggak di sini buat konten, gua di sini buat temen gua yang hilang. Kalau kalian dengar suara aneh-aneh atau lihat sesuatu, komen sekarang juga, ucap Raka, sambil berjalan melewati pintu besi bangunan yang sudah berkarat. Lorong itu masih sama gelap, lembab, dan berbau asap. Di satu titik, lampu senter Raka berkedip cepat, lalu mati sesaat. Ketika menyala kembali, di dinding muncul coretan besar dengan "Arang masih main". Raka menelan ludah, komentar-komentar penonton mulai panik. "Bang, ada suara nangis tadi. Lihat kanan bang, ada kepala kecil. Dika di belakangmu." Raka berbalik cepat, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia memutar kamera ke arah GoPro, layar menunjukkan bayangan bocah kecil memegang boneka beruang di belakangnya, walau secara fisik tak ada siapapun di sana. Raka akhirnya mencapai lantai 2, di mana lantai ruang bermain, tempat Dika terakhir dilihat. Di depan ruangan bermain 2, ia mendengar bunyi roda berdecit pelan dan konsisten seperti kursi roda digerakkan. "Dik, lo di dalam kan?" Raka membuka pintu perlahan. Ruangan gelap itu sekarang tidak kosong. Ada 7 boneka berdiri berjajar di tengah, menghadap arah pintu, dengan mata kosong mengarah langsung ke Raka. Salah satu boneka beruang besar itu bergerak sendiri, menoleh pelan ke kiri. Raka gemetar, ini nggak masuk akal. Lalu layar live streaming mendadak glitch, dari speaker suara Dika terdengar, Rak, jangan masuk lebih dalam, mereka nggak main-main." Penonton langsung histeris, suara Dika
Gila, merinding gua. Terusin bang, tolongin dia, katanya. Raka terpaku, suara Dika sangat jelas. Ia mengeluarkan alat perekam EVP atau suara goib. EVP apa ya? Dan bertanya, Dika, lo masih hidup? Alat itu merekam selama beberapa detik, lalu terdengar bisikan. Aku masih di sini, tapi bukan aku lagi. Tiba-tiba pintu tertutup dengan jelas. Brak. Koneksinya terputus. Layar live streaming mulai glitch berat. Komentar berhenti, suara jadi rusak. Tapi video tetap menampilkan sosok Raka yang berusaha membuka pintu dari dalam. Namun anehnya, kamera tiba-tiba menunjukkan dua Raka. Satu berusaha keluar, satu lagi berdiri diam menatap kamera dengan senyum lebar dan mata hitam. Nonton panik, itu bukan Raka, apaan ini? Cabut bang. Lalu gambar mati, live streaming terputus total. Akun Raka menghilang dari dark live malam itu juga. Namun keesokan harinya video itu muncul kembali, tapi dengan durasi lebih panjang seakan masih live. Komentar terus muncul otomatis, bahkan dari akun-akun yang sudah dinotifikasikan sejak lama. Salah satu komentar menonjol yaitu, main bareng kami, sekali masuk tidak bisa keluar. Pukul 02.15 dini hari, video live Raka yang sudah berhenti semalam tiba-tiba menyala kembali di platform Dark Live. Tanpa notifikasi, tanpa judul, tidak ada streamer, hanya sebuah kamera dia menyorot ke dalam ruang bermain 2 di lantai 2 panti asuhan. Tapi sekarang ruangan itu tidak lagi kosong. Di tengah duduk 3 sosok, Raka, Dika, dan seorang anak kecil dengan wajah ditutupi kain putih lusuh. Mereka duduk bersila mengelilingi sebuah boneka kayu dengan simbol aneh terukir di perutnya. Masing-masing dari mereka menatap langsung ke kamera, tidak berkedip, tidak bersuara. Komentar langsung banjir, ini beneran live. Dika, Raka, kok mereka diem aja? Siapa anak kecil itu? Enggak nih, rasanya nonton. Semakin lama ditonton, video ini semakin mengganggu. Gambar mulai glitch setiap 10 detik. Memperlihatkan bayangan-bayangan aneh di belakang mereka, seolah banyak sosok lain menonton dari balik gelap. Keesokan paginya, keluarga Raka melapor bahwa ia belum pulang. Keesokan paginya, keluarga Raka melapor bahwa ia belum pulang. Polisi kembali ke lokasi panti asuhan. Kali ini mereka menemukan kamera GoPro milik Raka, rusak dan bergeletak di altar kecil dari batu. Rusak dan bergeletak di atas altar kecil dari batu. Ketika rekaman berakhir diputar, terlihat jelas Raka memohon keluar. Tolong, mereka bukan anak-anak, mereka bukan manusia, mereka menjebak. Lalu terdengar tawa kecil, tawa banyak suara anak-anak dari segala arah. Sekarang kamu bagian dari permainan. Setelah itu suara Raka lenyap. Dark Live mendadak menjadi platform paling misterius. Ribuan akun baru dibuat hanya untuk menonton siaran misterius bertajuk Kami Masih Bermain, episode baru tiap tengah malam. Yang aneh, di setiap malam jam 00.00 atau jam 12 malam muncul siaran langsung dari ruang bermain 2. Meskipun tidak ada yang sedang berada di sana secara nyata, siaran menampilkan kursi kecil yang tersusun, boneka-boneka yang bergerak pelan sendiri, dan kadang terdengar suara-suara kecil. Main yuk, giliranmu sekarang. Orang-orang mengira ini hanyalah proyek horor buatan, tapi satu persatu viewers yang terlalu lama menonton mulai hilang dari dunia nyata. Salah satu kasus paling viral adalah seorang perempuan bernama Nadia yang sempat mengirim voice note ke temannya. Gue mau nonton live itu, terus tiba-tiba di belakang monitor gue ada suara ketukan. Pas gue nengok gak ada siapa-siapa, tapi pas balik ke layar, gambar live-nya nunjuk ke kamar gue sendiri. Sejak malam itu, Nadia tak pernah terlihat lagi. Dark Live mulai di blacklist di banyak negara, tapi servernya entah kenapa tidak bisa dimatikan. Bahkan situsnya bisa muncul sendiri di browser orang-orang yang tidak pernah mengaksesnya. Satu teori muncul di forum Dark Web. Dark Live adalah pintu digital yang dibuka dari sisi lain dunia oleh entitas yang tidak ingin manusia keluar. Platform itu bukan tempat streaming, tapi jaringan untuk menyalurkan jiwa-jiwa baru ke dalam permainan.
Salah satu mantan moderator dari live atau usernya admin DA sempat memposting pesan panjang sebelum akunnya lenyap. Awalnya platform ini diciptakan untuk menyaingi YouTube, tapi ada seseorang user, kami tidak tahu siapa, yang mengunggah video pertama kali dari panti teratai putih. Setelah itu, algoritma kami berubah. Kami tak lagi mengatur konten mengatur kami. Oh, jadi kontennya yang mengatur. Video live bisa berjalan tanpa server. Komentar bisa muncul dari akun yang tidak pernah terdaftar. Kami mencoba hapus video itu, tapi malah membuat admin kami pertama hilang. Mereka menyukai penonton, karena selama masih ada yang menonton, permainan tidak akan berakhir. Dalam siaran live, malam ke-30, sejak kejadian, penonton memperlihatkan sesuatu berubah di ruang bermainan 2. Ada 3 kursi kecil baru tersusun sejajar. Di atas masing kursi-kursi itu terdapat foto Dika tersenyum dengan handset, Raka sedang mengedit video, dan foto siapapun yang terakhir kali menonton live video itu sampai habis. Hingga hari ini, orang-orang terus mencoba menonton video live streaming terakhir karena rasa penasaran. Tapi dari semakin banyak penonton, hanya sedikit yang pernah login kembali ke dunia nyata. Dan jika kamu merasa mendengar tawa kecil, atau melihat notifikasi streaming dengan judul giliranmu sekarang, matikan perangkatmu. Jangan klik, jangan buka. Karena mereka hanya butuh satu hal lagi untuk membawa permainan ke rumahmu. Satu penonton terakhir. Tamat. Apa ya? Jadi yang kita ambil dari kisah. Oh, jadi si Dika ini suatu konten kreator ya guys ya. Konten kreator live. Dan mereka ini si Dika dan Raka itu melakukan live streaming di aplikasi Dark Live, dan dia mengunjungi sebuah rumah tua yang bekas kebakaran tahun 1992. Oke, kalau gua salah dalam itu, ini kisah cuman fiksi kayaknya. Oke. Kita lanjut ke video selanjutnya, nanti ditunggu aja. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Halim Uch Team. Uch.